Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang berikutnya, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku. Di situ disebutkan, antum lihat di ta'liq, di catatan kaki nomor 1. Al-mirfaq bi kasril mim. Al-mirfaq dengan mengkasroh mim. Wa fathil fa. Mirfaq. Huwal azmun nati fi akhir dzira, adalah tulang yang tumbuh ya, yang muncul di akhir siku. Inilah tulang ini. Ini namanya, ini jendol kan, tulang, ada tulang jendol ini ya. Nah, ini namanya mirfaq ya. Summiya bidzalika li'annahu yartafiq bihi fil ittika. Ya. Dia disebut dengan mirfaq ya, dikarenakan tulang tersebut bisa melunak ya. Tertanam gitu loh, tertanam ketika disandarkan. Itu tadi. Ya kan, kalau dianukan dia ketika itika atau itika sandar gini, itu tadi kan hilang dia kan jondolnya kan, kalau digini kan kelihatan jendolnya kan, itu tadi. Kemudian kita kembali ke kalam yang di atas. Wa ghuslul yadain ruknun, membasuh kedua tangan hukumnya rukun. Wala yasihul wudu'u illa bi ghuslihima, tidak sah wudhu seseorang melainkan dengan cara dia membasuh kedua tangannya tadi. Di situ disebutkan oleh Imam An-Nawawi di ta'liq. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu', dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi menyatakan ghuslul yadain fardun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Kata Imam An-Nawawi, membasuh kedua tangan hukumnya fard, wajib, dengan dalil Al-Quran dan sunnah dan juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ijma' aidan Ibnu Qudamah fil Mughni, dan juga yang menukilkan ijma' adalah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni. Kata penulis buku ini, lil ayatil madhkurah, berdasarkan ayat yang telah disebutkan. Ayat yang mana? Dalam surah Al-Maidah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan kalian sampai ke siku. Wa yajibu ghuslul mirfaqain ma'al yadain, dan wajib membasuh kedua mirfaq. Mirfaq tadi mana? Siku ini ya. Bersamaan kedua tangan. Maknanya apa? Dibasuh dari sini sampai ke siku. Ingat ikhwan, cara membasuh tangan betul-betul dimulai dari sini, bukan dimulai dari sini. Kalau dia mulai dari sini tidak sah. Dari mana dia? Dia betul-betul basahi di sini. Ketika air diciduk, ambilin air segayung. Jangan banyak-banyak. Ketika air diciduk ya, kesalahan sebagian orang ketika dalam berwudu ya. Ketika dia menciduk air, dia merasa tangannya sudah dibasuhi pada pertama kali. Ya kan? Dia kan basuh tangan dulu, dicelupkan, dibasahi sama dia. Ketika sudah dibasahi, dia merasa dibasahi pertama kali. Kemudian dia kumur-kumur, istinsyak, kemudian basuh wajah, ini tidak dibasuh lagi sama dia. Dia langsung ketika basuh, setelah basuh wajah, langsung dibasuh ke sini. Dan itu kesalahan, wudunya tidak sah. Terus dari mana? Dia basuh dari awal lagi. Dibasahi betul-betul, dibasahi dari awal. Terus sampai ke sini tadi. Dan yang di sini disebutkan wajibu ghuslul mirfaqain ma'al yadain. Wajib membasuh kedua siku ini tadi bersamaan kedua tangan tadi. Berarti apa? Ini tadi betul-betul dibasuh. Dinaikkan sedikit tidak masalah. Ya. Sebagian orang airnya cuma sampai di sini. Sampai di sini.
atau yang di sini cuma sampai di sini, sehingga ini masih kering, itu tidak sah. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, la a'lam mukhalifan fi ijabi dukhulil mirfaqain fil wudu. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku tidak mengetahui adanya orang yang menyelisihi tentang hukum wajibnya memasukkan kedua siku pada saat berwudu untuk dibasuh. Kemudian disitu disebutkan di atas ya, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasul. Kenapa dinyatakan wajib? Ya berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim dan juga berdasarkan perbuatan Rasul. Yang mana Rasul tersebut wahwal mubayyin li ma'nal ayat al-karimah. Yang mana Rasul beliau adalah seorang yang menjelaskan makna ayat yang mulia. Ayat yang mana? Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan kalian sampai siku. Ketika Rasul membasuh tangan, beliau basuh sampai siku. Ma'al marafiq. Makna ilal marafiq itu maknanya ma'al marafiq. Antum lihat di situ dalam hadis disebutkan ya. Riwayat Muslim, An-Nu'aim ibni Abdillah Al-Mujmir, dari Nu'aim bin Abdillah Al-Mujmir. Qal, beliau mengatakan, ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawaddo. Aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Faghassala wajhahu. Abu Hurairah membasuh wajahnya. Fasbaghal wudu. Lalu beliau menyempurnakan wudu tadi. Sempurna wudunya, betul-betul anggota wudu tadi ketika wajah tadi dibasahi semua. Tidak ada yang tersisa. Tsumma ghassala yadahul yumna hatta asyra'a fil adud. Ya. Kata Nu'aim Al-Mujmir, kemudian Abu Hurairah membasuh tangan kanannya sehingga mencapai pada bagian lengan atas. Ini namanya adud. Adud. Kata Nu'aim Al-Mujmir, hatta asyra'a fil adud. Sampai Abu Hurairah mencapai bagian lengan atas. Tsumma yadahul yusra hatta asyra'a fil adud. Kemudian beliau membasuh pada lengan kiri sehingga beliau mencapai pada lengan atas. Ya, tangan kiri tadi sampai siku, kemudian lengan atas. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian Abu Hurairah mengusap kepalanya. Ya. Diusap kepala seperti ini, dibalik lagi ke depan. Tsumma ghassala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saq. Kemudian Abu Hurairah membasuh kaki kanan sehingga mencapai pada bagian betis. Ketika basuh tangan sampai ke lengan atas, ketika basuh kaki sampai ke bagian betis. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis saq. Kemudian beliau membasuh kaki kiri sehingga beliau mencapai ke betis juga. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah menyatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Demikianlah aku melihat Rasul berwudu. Maknanya apa? Wudunya Abu Hurairah sama seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wudunya Nabi tadi? Rasul betul-betul membasuh tangan beliau sampai ke siku dan naik ke bagian atas. Kemudian ada faedah ya ikhwan, berkaitan dengan ayat wamsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Ilah, menggunakan ilah dalam bahasa Arab. Ilah itu maknanya apa? Ya. Sampai ya. Ilah. Ilal marafiq. Ya kan? Nah, ilah di sini dikatakan oleh Ishaq bin Rahawai. Qala Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala. Bisa juga dibaca siapa? Ishaq bin Rahuyah. Ila fil ayah, lafaz ila, huruf jar ila pada ayat ilal marafiq yuhtamal antakuna bi ma'nal ghayah. Ada kemungkinan dia bermakna ghayah. Kalau makna ghayah artinya sampai ke siku. Walaupun tidak dibasuh siku tadi, tidak masalah. Yang penting sampai siku.
Namun wa antakuna bimakna ma'a. Ada kemungkinan makna ila dalam ilal marafiq bermakna ma'a. Ma'a itu bersamaan. Berarti apa? Siku juga dibasuh. Fabayyanati sunnah annaha bimakna ma'a. Namun sunnah Rasul telah menjelaskan ila pada lafaz ilal marafiq, huruf jar yang bermakna ila, itu maknanya apa? Ma'a. Sehingga maknanya wa aidiakum ilal marafiq, maknanya wa aidiakum ma'al marafiq. Kedua tangan kalian bersama dengan siku juga ikut dibasuh. Nah, kemudian barulah disebutkan di sini famin akhta'il mutawaddiin fi ghuslil yadain. Termasuk kesalahan orang yang berwudu dalam membasuh kedua tangan. Yang pertama disebutkan adamu ta'mimil ma' lil yadi kulliha. Tidak meratakan air pada tangan itu seluruhnya. Misalkan dia cuman basuh sampai ini saja. Nah, gini, di bawah keran. Ya enggak? Ini enggak. Harus dia basuh semua. Kalau cuman dibasuh sini, ini enggak dibasuh, enggak tersentuh air. Makanya kalau berwudu tadi dibasuh semua, dibasahi. Betul-betul. Kalau dia bawa keran ya betul-betul disiramkan semua. Dibasahi semua. Farubbama ghassala kaffahi wa sa'idaihi faqat. Terkadang dia cuma membasuh kedua telapak tangan dan sa'id. Sa'id itu ini, lengan bawah. Kalau lengan atas namanya adud. Bisa babi adami raf'il kum ilal adud. Dengan sebab dikarenakan tidak mengangkat lengan baju sampai ke siku atas atau lengan atas. Iya enggak? Kadang orang cuman bajunya tadi panjang sampai gini kan. Nah, enggak diangkat sampai sini, akhirnya di sini enggak basah. Difahami? Auli dhaiqikum, atau dikarenakan sempit. Sempitnya tadi, kemeja kondangan tuh kan. Sempit, naik ke atas enggak bisa. Ya sudah, akhirnya cuma sampai sini. Ketika sampai sini berarti yang dibasuh cuma di sini kan? Di sini enggak dibasuh. Salatnya enggak sah. Kemudian yang kedua, bentuk kesalahan diantaranya ihmalu ghuslil mirfaqain. Ya. Kurang peduli atau tidak peduli. Ihmal, kurang peduli atau tidak peduli ghuslul mirfaqain. Di dalam membasuh kedua siku, tidak peduli. Ya sudah dianggap remeh siku ini tadi. Padahal ini juga menentukan sah atau tidaknya wudu seseorang. Kalau wudunya tidak sah, berarti salatnya pun tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.